tiga. Pak, kondisi hari ini sedang Ya, kalau hari ini kan internalnya Jarum, Kudus Archery-nya dengan Jarum Foundation. Yang kalau saya datang ke sini ini memantau persiapan karena di akhir tahun nanti Desember akan ada lagi kejurnas antar klub se-Indonesia yang akan dilaksanakan di tempat ini. Gitu. Pak, khusus untuk Miklas Archery ini, Pak, tanggapan dari PB Perpani sendiri? Wah, kita sangat mendukung sekali event-event ini yang diselenggarakan oleh Midlife ini karena banyak ini sudah mulai berkembang, bukan hanya kondisi pesertanya hanya dari Kudus sekitarnya, bahkan sudah ada dari Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat gitu. Jadi udah mulai melebar, pesertanya udah mulai menambah dari beberapa provinsi gitu. pantauan mungkin kualitas dari para Setiap tahun dari awal, saya dari tahun yang lalu sudah mengikuti di 3 event ini, dari skornya pun sudah mulai meningkat dan mulai bukan hanya peserta saja, skor dari peserta itu pun sudah mulai meningkat dari event ke event. Kedepannya untuk campur panah sendiri di Indonesia bagaimana nih? Ya, kita berharap banyak daerah yang akan menyelenggarakan event seperti ini supaya, karena panahan ini yang dibutuhkan itu adalah jam tandingnya. Kalau latihan terus tidak bertanding itu akan sangat tidak maksimal. Jadi dengan adanya event ini ya kita sangat terbantu oleh klub Jarum ini. Pak, kalau roadmap dari Perpani sendiri gimana Pak untuk mungkin ke depan dalam pembinaan? Ya, kalau roadmap kita sendiri, kita bekerja sama dengan Kemenporanya. Kalau untuk yang tahun ini kita masih melaksanakan Platnas Senior ya, yang itu kita siapkan untuk di SEA Games Desember nanti. Insya Allah, tapi tahun depan itu akan adanya Youth Olympic. Jadi kita akan menyiapkan ada 2 lapis yang akan kita siapkan untuk tahun 2026 nanti. Kalau Platnas di sini apa di Jakarta? Platnasnya kita tahun ini sistemnya berjalan. Jadi ada di Jakarta, bukan di Jakarta, di Cikarang. Kita udah pernah juga Platnas ini 1 bulan. Ada yang 1 bulan di Yogyakarta, ada di Surabaya. Jadi home base-nya tetap di Cikarang, Jawa Barat. Tapi kita bergerak menuju daerah-daerah karena kita butuh tantangan beberapa angin ya. Lokasi-lokasi pertandingan nanti berbeda, makanya kita juga latihan di tempat yang berbeda. Berapa atlet yang masuk penjaringan pelatnas Pak untuk SEA Games? Kita akan membawa atlet Platnas Ski Games kita berjumlah itu 8 divisi recurve dan 6 divisi kompon. Pak, dengan hasil Piala Asia kemarin yang kurang menggembirakan, kira-kira untuk SEA Games prediksinya gimana Pak? Kalau secara keseluruhan kita memang kurang berhasil, tapi di satu sisi ya, lihat berapa skor Asia Tenggara itu masih di bawah Indonesia rata-ratanya. Jadi kita melihat berapa skor Singapura, skornya Thailand, Filipina ataupun Vietnam. Jadi Malaysia. Jadi masih di bawah kita. Kita yakin dengan target juara umum pada SEA Games nanti. Berarti atlet yang dibawa ke SEA Games nanti yang bertanding di Piala Asia itu Pak? Iya, salah satunya. Jadi kita bawa tuh nanti 8 tambah 6, 14 atlet, 12 atlet, 14 itu yang kita bawa, itu yang bertanding di Asia Pak. Kalau Desember nanti ada event apa di sini? Kejurnas antar klub. Itu berapa klub yang nanti? Itu total atletnya sudah hampir 1.500 atlet yang akan bertanding di sini. Atlet dari berapa klub tadi? Kurang lebih sekitar 160 klub. Di Indonesia? Iya. Sejauh ini persiapannya apa Pak? Selain melihat venue-nya? Persiapannya ya kita sih udah, karena sudah terbiasa, venue-nya sudah mendukung, insya Allah kita on the track untuk persiapan pelaksanaan tersebut. Hanya tadi saya datang ke sini, bagaimana kesiapan untuk Desember nanti kita udah melihat di situ ada cuacanya akan hujan, jadi kita persiapan dari sekarang untuk melihat yang itunya. Tapi kalau secara keseluruhannya ini kita sudah siap. Tanggal 9 sampai 20 Desember. Kalau Kejurnas itu masuk kalender resminya Perpani? Ini Kejurnas antar klub ini yang pertama dilaksanakan oleh PB Perpani semenjak ada. Jadi sebelum ini belum pernah ada Kejurnas antar klub. Sekarang kita coba bagaimana jam pertandingan nasionalnya atlet-atlet kita bisa terlaksana.
alhamdulillah Jarum bisa mendukung tempat pelaksanaan itu yang sangat kita bisa membuat PD bisa pelaksanaan berlancar. Yang jadi pembeda dengan kejurnas antar daerah sendiri gimana Pak? Kalau kejurnas antar daerah itu diseleksi di daerahnya, dibatasin. Terakhir kita kemarin kejurnas antar klub hanya bisa mengirim 80 atlet. Kalau ini Jawa Tengah bisa mengirim asal klubnya mendaftar langsung kita bolehkan. Jadi kita memberi kebebasan kepada atlet-atlet daerah yang tidak terbisa mewakili daerahnya. Sekarang ada kejurnas antar klub. Artinya atlet-atlet yang di daerah tidak masuk seleksi bisa peluang, ada peluang dia mengikuti kejurnas antar klub ini. Secara hasil mungkin akan lebih aneh ya Pak ya untuk proses seleksi prosesnya. Secara hasilnya akan beda karena kalau tadinya Jawa Tengah pilih 4 terbaik, sekarang Jawa Tengah bisa mengirim sebanyak-banyak mungkin untuk di event ini. Ya. Dari Perpani sendiri, inventarisir itu yang paling unggul dari wilayah mana saja Pak? Apakah DKI dan sekitarnya? Masih daerah Jawa sekitarnya yang untuk klub-klub tersebut. Ini baru kita memulai ini. Karena informasi dari peserta yang terbanyak mendaftar itu adalah salah satu klub dari Yogyakarta dan Jakarta. Ada yang full tim 104 atlet. 104 atlet, ada yang begitu. Jadi Jawa Tengah juga penyumbang peserta terbanyak. Ya Pak. Oke, terima kasih. Pak, tadi pesertanya berapa? Hampir sekarang udah 1.500. Kita yakin itu di atas 1.500. Kalau ada